A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada kajian kitab Syama'il al-Muhammadiyah, kita niatkan untuk kita i'tikaf sejenak selama kita berada di dalam masjid yang Allah muliakan ini. Nawaina li'tikaf fi hadzal masjid madumna fih lillahi ta'ala. Kami niat untuk beriktikaf di masjid ini selama kami berada di dalamnya lillahi ta'ala. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membuat kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, menjadi asbab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Rabb wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait sifat minumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sebelumnya tentang fakihatu Rasulillah, ya, majaa fi fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah-buah favoritnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul suka apa yang kemarin? Mudah-mudahan ingat. Rasul suka timun, ya. Kemudian suka rutop, kurma mengkel, itu kurma muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bitih, ya. Rasul suka semangka. Rasul juga suka melon. Rasul suka itu, ya. Ada kalanya dimix bitih bir rutop. Kata bi ini memix, dicampur antara semangka dengan rutop. Ya, rutop ini tadi apa? Kurma muda, kurma mengkel begitu. Ya. Nah, hadis dari Rubaiyah putri Muawidh bin Afra mengatakan, saya diperintahkan sama ayah saya, ya, untuk mengirimkan satu baki rutop, ya. Wa alaihi ajrun min kisai zuhbin, ya.
Sementara di dalam baki itu juga ada beberapa potong dari kisah. Ya. Apa kisah itu? Timun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul kisah. Rasul suka sama ketimun ini, mentimun ya. Fa'ataitu bihi wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi minal bahrain. Waktu saya kasih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya lagi megang perhiasan dari Bahrain. Famala ayadahu minha fa'atani. Lantas perhiasan itu dikasih kepadaku. Gara-gara nganterin buah-buahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasul nih memang kalau urusan berbagi, ya udah nggak pernah mikir-mikir lagi, yang di tangannya dikasih sudah. Padahal yang ngirim adalah seorang anak, di tangannya perhiasan dari Bahrain. Mungkin ada yang habis memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasul nih kalau ada yang kasih hadiah tuh nggak pernah lama-lama di rumah Rasul. Langsung dikasih lagi, kasih lagi. Tapi poin kita, perkataan dari Rubayya bahwa Rasul suka sama mentimun. Ya, nah itu bagian yang dikirimkan oleh sang ayah, ya, Mu'adz bin Afra. Nah. Ada hadis misal di hadis terakhir dari buah-buahan favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari Rubayya sama dengan hadis sebelumnya. Saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biqina'in min rutabin wa ajri zuhbin. Ya, saya datang kepada Rasulullah dengan sebaki rutab dan juga mentimun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi tangan saya dengan perhiasan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, ambil nih kata Rasul. Hakadza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Baik. Kita lanjut sifat minumannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira seperti apa minumannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ummul Mukminin Aisyah, kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Rasulullah tuh paling senang minuman yang manis dan juga barid. Barid ini dingin, ya. Tapi jangan disamakan dengan dingin versi chiller, versi kulkasnya. Maksudnya dingin itu sejuk. Jadi Rasul suka kalau minumannya sejuk, kemudian ada taste-nya, manis-manis begitu rasanya. Ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dengan campuran madu, ya, seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikin nabiz, ya. Rasul bikin apa itu? Kalau di kita infuse water. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taruh kurma kemudian didiamkan semalaman di dalam air, ya, itu jadi infused water, namanya nabiz. Rasul suka itu, dan memang ternyata ada penelitian nabiz itu manfaat buat kesehatan bagus sekali itu. Nah kalau ada waktu, ya nggak harus nunggu Ramadan juga, di rumahnya ada kurma, taruhlah beberapa butir, 3, 5, 7 butir di dalam muk gitu ya. Nah, diamkan semalaman. Besoknya jadi nabiz itu. Ya. Minuman campur dengan kurma yang direndam. Nah, Rasul suka ya, minumnya sambil dalam keadaan airnya sejuk-sejuk begitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu an Umar An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu arda. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibnul Walid. Saya membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersama Khalid bin Walid saat itu. Ala Maimunata radhiyallahu anha. Saat itu kami ke rumah
istri Rasulullah Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Faja'atna bi ina'in min laban. Kemudian kami disediain ya, secawan ya, segelas susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu susunya diminum sama Rasul. Wa ana ala yaminih wa Khalid ala shimalih. Saya di kanannya Rasul, Khalid di kirinya Rasul. Kata Abdullah bin Abbas ini. Faqala li, Rasulullah kemudian nawarin saya, asyurbatu lak. Nih, kamu minum, kata Rasul. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Tapi kalau kamu mau ngasih Khalid duluan minum, nah kamu kasih deh. Jadi Rasul nawarin, nih minum susunya. Tapi kalau kamu mau mendahulukan Khalid, sok dahulukan Khalid. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, faqultu ma kuntu la usira ala su'rika ahada. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ya Rasul, kalau bekas sisaan minummu ya Rasul, nggak akan saya kasih sama siapa-siapa. Gitu. Saya akan duluan minumnya, karena itu bekas minumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas di pertemuan-pertemuan kemarin ya, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menantikan ya apapun ya yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bekas minumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah kata. Jadi kalau bekas minummu ya Rasul, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih duluan sama yang lain. Saya harus yang pertama. Begitu. Hadza tabarruk bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah mengiyakan, terus Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man at'amahu Allahu ta'aman, Abdullah, Khalid, ketahuilah siapa yang dikasih rezeki makanan sama Allah, hendaknya dia mengucap doa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nah ini doa meminta keberkahan. Doa minta keberkahan. Boleh nggak Allahumma barik lana fima razaqtana? Ya boleh saja. Tapi saat itu Rasulullah mengajarkan, ya, kalau kamu dapat rezeki makanan, ya, hendaknya mengucap Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahi makanan kami dan berikan kami makanan nanti yang lebih baik dari apa yang saat ini dirizkikan kepada kami. Nah itu doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Nah, boleh. Mau versi ini, versi itu silakan. Tapi kalau mengikuti versi ini, nah inilah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan, siapa yang dikasih rezeki bisa minum susu sama Allah, maka hendaknya mereka mengucap Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Jadi Allahumma barik lana fihi-nya sama. Ya. Kalau makanan wa at'imna khairan minhu kalau makanan. Kalau susu wa zidna minhu. Nah, ini yang diriwayatkan sama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, berkahi susu kami ini ya Allah, dan tambahkan nikmat serta keberkahan darinya. Itu doanya. Ya. Nah ini minuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minuman yang sejuk, kemudian minuman yang manis, kadang dicampur dengan asal, madu, kadang dicampur dengan kurma. Namanya apa? Nabidh, ya, nabidh. Rasulullah juga suka minum susu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un yujzi'u makana ta'ami wasyarabi ghairul labani." Gak ada yang bisa gantikan kedudukan makanan dan minuman sekaligus. Ya.
kecuali susu. Ini ungkapan apa ya, kecintaan Rasul sama minum susu. Nggak ada yang bisa gantiin tuh kenikmatan makanan dan minuman yang ada dalam satu ya zat, kecuali itu adalah susu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita suka susu, ya libatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Ya Allah, saya suka apa yang dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka. Ya, nah itu hadis tentang minumannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.